kita seperti tidak hidup di dalam alam konstitusionalisme. Kalau di luar negeri banyak sekali tuh orang mengatakan, kalau di Amerika tuh, wah, First Amendment, mau ditahan sama polisi juga dia udah teriak-teriak. I'm using my First Amendment. I'm using my First Amendment. Free speech. Dan polisi kemudian menjaga sikapnya gitu. Ketika seorang warga negara menyatakan bahwa I'm using my rights, my First Amendment right. Kalau di kita, kalau kita mau ditahan sama polisi, yang ada diketawain sama polisi. Ketika hak orang untuk menyatakan pendapat atas kebebasan untuk meyakini tadi, kemudian kita takut, kita khawatir, lalu kemudian itu dipotong di atas. Makanya gue bilang ini adalah bentuk feodalisme demokrasi. Demokrasi itu tetap ada, tapi hanya hidup dan dimanfaatkan, termanfaatkan demokrasi itu hanya untuk kelompok elit. Koreksi lagi. Oke. Ini ada fenomena terbaru, Pak. Gue lucu sih, baru ngelihatnya itu kan ada berita gitu. Yeah. Kim Plus. Ini namanya aja udah lucu tuh, kayak Kim Plus. Terus Caimin bikin guyonan. Tapi ada Golkar di situ ya? Ada Golkar. Golkar juga punya caleg namanya Kim kan? Oh iya. Kalau apa namanya, Caimin tuh lucu, pernah bikin goyangan setelah pemilu, setelah pilpres kemarin. Itu sebenarnya udah nggak ada Kim dan udah nggak ada Jong Un. Oke. Jong Un siapa Jong Un? Masa ini Nasdem PKB? Nah itu. Atau PDI dan kawan-kawan? Nggak ngerti kan? Nah itu, ini ada Kim Plus buat pilkada DKI. Menarik itu. Ada Golkar dan konon ini yang lagi dideketin juga ada PKS, Nasdem dan PKB. Kim itu, kita remind, Kim itu 4 kan? Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat. Oke. Dan beberapa partai yang lebih kecil. Dan yang kecil, yang non-parlemen. Oke. Lalu ada plus sekarang. Plusnya. Untuk DKI aja, untuk Jakarta DKI, ya? Untuk DKI. Ini udah DKI apa udah Jakarta aja atau DKI nih? Masih DKI ya? DKJ lah. DKJ. Kepresnya belum ada kan? Kepres DKJ. Kepres pemindahan ibu kota kan belum pernah. Belum ada Kepresnya. Jadi udahlah kita sebut DKI lah. Jadi udahlah, oke. Jakarta lah. Kalau gue juga soalnya agak nggak yakin sih ibu kota pindah benar. Oke. Ya upacara aja masih 2, Pak. Ya. Oke ya. Kim Plus. Kayak gimana gitu kan. Sesuatu yang plus itu. Gimana ya. Tapi ini dalam kontes pilkada DKI. Ini kalau Kim Plus itu benar-benar terwujud. Apalagi yang lagi dekat ini ada PKB, ada PKS, Nasdem gitu. Ya siapapun calon yang diusung, ya dengar-dengar terakhir kan Ridwan Kamil ya. Oke. Ya akan melawan kota kosong. Nah, kan ada pantunnya tuh. Apa? Ahmad Muzani tuh yang bikin pantun. Gimana, Pak? Tukang lotek apa gitu. Jakarta dipegang arsitek, bakal bagus apalah katanya kayak gitu. Aduh, Mak. Cuman ini bagi gue ya, selain kelucuan ada kata plus di belakangnya itu. Iya. Ini kok jadi kayak partai-partai kita ini kok bukan berjiwa petarung gitu ya? Ya. Lu ngerasain itu gak sih? Iya, gue ngerasain itu. Gini, menurut gue ya, menurut pandangan gue ya, ini adalah fenomena. Udah gini, dalam demokrasi, orang-orang yang anti demokrasi pun punya hak hidup. Betul. Dalam demokrasi, orang yang tidak suka dengan demokrasi juga bisa memperjuangkan kepentingannya. Esensinya kan begitu. Jadi kalau menurut gua, kalau dalam berbagai survei, and by the way kita akan merilis survei kita juga tentang Jakarta. Sedang jalan ini. Nanti kita akan rilis ya pada teman-teman. Dan tidak ada skenario lawan kota kosong loh di survei kita. Tidak ada. Bocorannya. Tidak ada. Itu bocoran yang jelas. Itu bocoran yang jelas. Tidak ada. Jadi traksi nama-nama itu kita uji secara komprehensif ya. Dan ya kalau menurut gua ini adalah bentuk yang agak muskil dari demokrasi kita hari ini ya. Karena dalam beberapa survei kita tahu Anies
itu sangat kuat, sangat unggul. Kemudian mencari pasangan mencari lawan bagi Anies itu adalah pekerjaan yang sangat berat karena popularitasnya luar biasa, elektabilitasnya sangat tinggi. Ya seenggaknya udah teruji 2 kali lah di DKI. Iya. Dan memotong, ya, apabila ini benar, dipotong sedemikian rupa sehingga yang calonnya sangat kuat ini tidak bisa maju. Gua merasa ini salah satu bentuk kemunduran dari demokrasi kita. Betul. Karena ternyata yang anti demokrasi hidup dan menang, berhasil. Ini kayak kita hidup di negara anti hero gitu nggak sih, Pak? Iya. Kemudian kayak gitu ya. Jadi terbalik-balik gitu. Terbalik-balik ya. Ya. Dan atas apa itu? Iya. Atas apa? Apa ada nggak reasonnya? Kalau misalnya ada reasonnya, oke. Berikan kepada publik reasonnya apa? Permainan politik ini apa alasannya? Tujuan akhirnya tuh apa? Tujuan akhirnya apa? Apa endgame-nya? Apa gameplaynya? Apa endgame-nya? Nah, kalau kalau takut gitu ya dan semata-mata hanya karena untuk kepentingan absolutisme kekuasaan kelompok gitu tanpa memperhatikan aspirasi publik, dan aspirasi publik itu kan tercermin sebetulnya di survei. Betul. Nah, kalau itu kemudian dipotong begitu saja, dan yang lebih menyakitkan hati bagi demokrasi adalah ketika secara konfigurasi kita lihat Kim itu berapa sih kalau kita jumlahkan ya di DPRD DKI. Ada kan ruang untuk kandidat lain gitu untuk bisa dimajukan. Betul. Nah, bisa kalau 2 atau 3 masih ada 2 dan cukup. Nah, sekarang kalau misalnya kerjasama politik itu tidak bisa terjalin, bisa dijelaskan juga nggak kepada publik? Misalnya, yang di luar Kim ini apa sih? Siapa sih yang di luar Kim ini? Kenapa mereka pada akhirnya juga memutuskan untuk mendukung calon tertentu misalnya begitu. Dan mengorbankan apa yang dipersepsi oleh publik, diharapkan oleh publik lewat survei-survei sebelumnya. Apa alasannya? Nah, kalau alasannya itu adalah ego kekuasaan, oh ini artinya bendera Kim akan berkibar-kibar gitu ya. Atau alasannya ini Kim pengen menguji bahwa dia akan the next ruling government gitu, the next ruler gitu kan di Indonesia, punya kekuatan yang solid nih gitu. Ya, tidak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah. Tapi lagi-lagi panggilan publiknya, bahasa publiknya juga harus kuat, harus tegas. Sekarang gini, ada nggak Kim itu, KIM itu melakukan public conference gitu, press statement misalnya, kita akan melembagakan Kim itu untuk kepala-kepala daerah, kan tidak? Enggak. Dilepas liarkan begitu saja. Betul. Kasuistis, partikelir. Betul. Yang ada plusnya cuma di DKI. Exactly. Jadi kelembagaan koalisi apa juga yang akan dibangun? Publik sama sekali tidak bisa melihat itu. Kalau memang itu ditujukan untuk membangun koalisi yang kokoh, kuat untuk masa kepresidenan Prabowo Gibran, dan itu dicerminkan oleh keputusan pengusungan calon-calon kepala daerah seluruh Indonesia, 545 loh. Betul. Pilkada ya. Kalau itu mau ditarik ke situ, ya harus ada sepatutnya, harus ada penjelasan kepada publik, harus ada pelembagaan koalisi itu. Nah, kenapa itu tidak terjadi? Dan itu juga pernah dilakukan kok sebenarnya oleh Gerindra. Pernah. Oleh Gerindra sendiri. Dulu Gerindra, PKS dan PAN itu mendeklarasikan diri sebagai koalisi permanen. Di Pilkada 2018. 2020 itu mereka masih oke gitu kan. Koalisi permanen, terutama 2018 lah, jelang Pilkada 2018 Pak Prabowo sempat ngomong itu. Dengan PKS, dengan PAN itu menjalin koalisi permanen ya. Itu padahal waktu itu tidak diuntungkan secara politik mereka kalah. Bagian dari koalisi yang kalah, tapi berani bertarung. Nah, ini kan juga malah lucu gitu. Ketika menang tidak ada penjelasan, tiba-tiba ada Kim Plus yang hanya di DKI saja gitu kan. Ya mungkin secara semiotik bahasa plus ini juga mungkin kalau Anies dulu 2017 tuh menang karena KJP plus dan plus-plus yang lain mau dikalahkan dengan plus-plus juga gitu ya. Tapi kan jadi itu tadi kayak membonsai atau bisa membunuh gitu loh demokrasi yang sedang tumbuh, harapan publik yang sedang tumbuh. Dan tidak ada reasoningnya. Itu yang paling basic alasan, itu.
Kalau reasoningnya tuh apa ya bisa dicari-cari lah. Kalau secara partikular bisa aja dicari-cari. Misalnya mewawancara tokoh-tokoh Kim, pimpinan-pimpinan dari partai-partai yang bergabung ke koalisi itu. Kalau di doorstop, kalau ditanya sama teman-teman wartawan gitu ya, ya jawabannya ada aja ya. Salah satunya kan dengan pantunnya Pak Muzani misalnya gitu kan gitu. Tapi itu kan partikular. Tidak ada gambaran besar yang mau dibawakan kepada publik. Kenapa sih misalnya Kim Plus itu harus ada untuk DKI dan apa namanya kenapa Ridwan Kamil, like come on man, masa gara-gara Ridwan Kamil hanya arsitek atau mantan gubernur Jawa Barat gitu, apa pertimbangan lain gitu apa pertimbangan lainnya, value-nya apa? Jakarta itu berada pada persimpangan peradaban, peradaban Indonesia sendiri gitu dan juga peradaban global. Lalu kepemimpinan Jakarta itu apalagi kalau IKN benar-benar akan dipindahkan misalnya begitu ya. Kita perlu potret yang jelas gitu, potret politik yang jelas. Jakarta tuh akan diapain sih? Mau diapain Jakarta ini gitu. Nah, narasi itu tuh nggak ada, nggak utuh. Lagi-lagi kalau kita belanja partikular, mungkin ada aja yang bisa ngejawab gitu ya. Kalau ada di talk show televisi gitu menghadirkan tokoh-tokoh itu ya mereka bisa berdebat berjam-jam gitu ya. Tapi sebagai Kim Plus belum pernah ada penjelasan. Apa namanya? Sikap lembaga mereka itu nggak ada. Nah, ini sangat disayangkan ya. Jadi gue berpikir gini San, ini lo ingat nggak zaman kuliah atau zaman sekolah dulu ada istilahnya siklus Polybios. Oh iya. Nah, siklus Polybios itu kan berputar begitu ya gitu. Ini lagi ada di siklus apa nih kita nih? ada di siklus yang mana kita? Gue kadang-kadang suka bingung, ini apa ya? Dinasti ada nggak tuh di situ tuh? Ada monarki ya? Kan nggak ada raja kita. Kita nggak punya raja. Ada raja partikular nih. Yang ngaku raja banyak. Yang ngaku sultan banyak. Sultan Andara, Sultan mana, ya kan banyakan sultan kita. Iya. Tapi ya secara de jure nggak ada gitu. Nggak ada. De facto aja semua raja. Iya. Ya ini entahlah ya. Kalau gua mau menyebutnya dengan istilah ini adalah pembangkangan demokrasi, nanti dibilang berlebihan. Enggak kok gitu ya. Ini demokratis ya. Ini aspirasinya memang begini. Jadi ini adalah feodalisme dari demokrasi sih kalau menurut gua akhirnya. Nah itu yang mungkin meskipun itu bertolak belakang ya, nggak ada feodal aja gitu. Tapi mungkin yang menurut gue ya yang tidak disadari oleh para elit politik itu, pejabat teras politik itu, pejabat teras sebenarnya bukan teras. Pejabat teras politik itu adalah mereka ini tidak tahu kalau sebenarnya masa depan demokrasi di semua negara dimanapun itu sangat bergantung pada bagaimana demokrasi itu dipraktikkan dalam proses bernegara. Kalau kita mau demokrasi hari ini tetap ada, yang konsekuensi kepada adanya demokrasi ini kan juga pada partai-partai politik itu sendiri. Kebayang nggak kalau misalkan demokrasi itu runtuh? Nggak usah jauh-jauh balik ke era Orba gitu. Tiba-tiba dipaksa fungsi. Iya kan? Ya hilang juga itu partai-partai. Gitu kan, cuma ada partai. Akhirnya apa ya, ibaratnya kalau partai itu selama ini memberikan penghidupan juga bagi para politikusnya, ya sumber penghidupan mereka juga tutup warung gitu loh, Pak. Ya, oke. Benar gak sih? Oke. Kalau logikanya demikian gitu. Tapi artinya harusnya ada komitmen gitu kan dari para partai-partai ini untuk tetap menjaga demokrasi. Salah satunya menjaga demokrasi adalah memberikan ruang munculnya calon alternatif dalam pemilu. Kayak kata Robert Dahl. Ya kan, dalam poin-poinnya tentang demokrasi, esensi yang ada 7 poin itu salah satunya calon alternatif. Betul. Kalau syarat pengusungannya udah dipotong, boro-boro alternatif. Mau yang yang intinya aja udah dipotong gitu. Terus gimana publik mau percaya bahwa demokrasi ini adalah sistem yang baik dan bernegara gitu kan? Ya otomatis kepercayaan publik terhadap demokrasi ini bisa menurun. Ketika kepercayaan itu menurun, nggak ada lagi benteng gitu loh yang bisa menjaga demokrasi. Karena demokrasi kan dari bawah. Yes, exactly, betul. Terus nanti ketika udah muncul tiran baru gitu kan, partai-partai ini dibatasin, dibubarin, ya kalau bahasa gua, bagi para politikus, partai ini adalah kendaraan mereka, bukan hanya untuk kepentingan kekuasaannya, tapi mungkin juga
kepentingan ekonominya di dalamnya. Artinya ruang penghidupan ya ngapain mereka nutup warung itu Betul. sendiri? Gue jadi penasaran ya, San. Kita ini hidup di dalam negara yang konstitusionalistik tidak? Iya, harusnya. Harusnya. Gue baca. Karena kita Reichstag bukan Maastad. Kita Reichstag bukan Maastad. Gue mau baca kalau dulu zaman sebelum Undang-Undang Dasar dirubah, itu kan ada pasal yang mengatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk berkumpul berserikat. Ingat nggak? Berkumpul berserikat, ya. Nah, ini kalau kita adalah negara konstitusi, dalam kita menyampaikan pandangan, di konstitusi kita pasal 28E poin 2. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yeah. Ini adalah amandemen kedua yang dilakukan oleh MPR. Ya. Dan kalau kita baca baik-baik, setiap orang atas kebebasan, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Hari ini menurut gue kita tidak hidup dalam konstitusionalisme lagi. Karena jika ada orang yang menyatakan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, maka dia bisa saja ditangkap. Jadi bisa saja dipecahkan kaca mobilnya. Bisa saja dipecahkan kaca mobilnya. Kita pun mau bicara harus hati-hati, ya kan? Menggunakan kata-kata eufemisme. Betul. Ya. Jadi kita seperti tidak hidup di dalam alam konstitusionalisme. Kalau di luar negeri banyak sekali tuh orang mengatakan, kalau di Amerika tuh, wah, First Amendment, mau ditahan sama polisi juga dia udah teriak-teriak. I'm using my First Amendment. I'm using my First Amendment. Free speech, ya kan? Dan polisi kemudian juga menjaga sikapnya gitu. Ketika seorang warga negara menyatakan bahwa I'm using my rights, my First Amendment rights. Kalau di kita, coba, kalau kita mau ditahan sama polisi, yang ada diketawain sama polisi kali. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa I'm using my saya menggunakan pasal 28E ayat 2 konstitusi negara. Ketika saya menyampaikan pandangan saya. Karena konstitusi mengatakan bahwa setiap orang atas kebebasan. Bukan setiap orang bebas loh. Setiap orang atas kebebasan. Artinya apa? Freedom itu diberikan ruang, dijamin. Menyatakan pikiran, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan tidak hanya menyatakan pikiran tetapi juga sikap yang sesuai dengan hati nurani. Apa yang terjadi? Intimidasi. Apa yang terjadi? Ketakutan atas persekusi. Betul. Jadi kembali ke pertanyaan gue tadi. Ketika hak orang untuk menyatakan pendapat atas kebebasan untuk meyakini tadi, kemudian kita takut, kita khawatir, lalu kemudian itu dipotong di atas. Makanya gue bilang ini adalah bentuk feodalisme demokrasi. Demokrasi itu tetap ada, tapi hanya hidup dan dimanfaatkan, termanfaatkan demokrasi itu hanya untuk kelompok elit. Ya atau dengan bahasa lain demokrasi dibajak oligarki lah. Yes, betul. Dibajak oligark gitu. Betul. Karena kemudian demokrasi sampai sejauh ini hanya menjadi alat gitu bagi segelintir orang yang disebut oligark itu untuk well defense, mempertahankan kekayaannya, itulah mempertahankan kepentingannya. Betul. Kita semua harus punya kesadaran kolektif. Melawan apa tadi yang lu bilang? Kalau bahasa gue feodalisasi demokrasi. Kalau gue pembajakan demokrasi Pembajakan demokrasi oleh oligarki. Ya kita harus lawan. Kita lawan dengan akal sehat, kita lawan dengan cara-cara, dan kita lawan atas nama pasal 28E.